Para biksu kecil mengantarkan makanan kepada para prajurit. Namun bukannya menerima dengan tenang, para prajurit justru mengangkat senjata dan mengarahkan moncong senapan ke arah mereka. Tetapi para biksu kecil sama sekali tidak gentar. Dengan langkah mantap mereka terus maju. Ketulusan itu menyentuh hati para prajurit hingga akhirnya mereka menerima roti kukus yang diberikan. Namun atasan mereka merasa tidak senang dengan hal itu. Shaolin sejatinya adalah tempat suci, namun tetap saja tidak luput dari bayang-bayang perang. Jenderal Houji yang baru saja merebut sebuah kota segera memerintahkan wakilnya untuk memburu seorang komandan yang melarikan diri mencari perlindungan ke kuil Shaolin. Namun di dalam kuil itu terdapat banyak ahli bela diri. Salah seorang biksu senior menghadang sang wakil meski sempat kewalahan. Hingga akhirnya biksu yang lebih senior turun tangan dan dengan cepat mampu mengalahkannya. Sayangnya sang wakil tidak menerima kekalahannya dengan jujur. Ia mengeluarkan senjata api membuat para biksu terkejut dan mundur. Saat itu Jenderal Houji tiba. Ia menegur dengan nada sinis disambut dengan kungfu Shaolin. Tapi kau malah menggunakan senjata api. Itu bukanlah sikap ksatria. Houji kemudian meminta kepala biksu menyerahkan orang yang mereka lindungi. Sang komandan menyadari apa yang sebenarnya diincar Houji, yaitu sebuah peta harta karun. Dengan harapan bisa menyelamatkan diri, ia menyerahkan peta itu. Houji menerima dengan senyum tipis, berpura-pura akan pergi. Namun, nyatanya ia tetap tidak melepaskannya. Para biksu ingin turun tangan, tetapi kepala biara menahan mereka. Sebelum pergi, Houji sempat mengejek Shaolin yang menurutnya hanya besar nama tanpa kemampuan. Kembali ke kota, Houji merayakan kemenangannya dengan pesta yang gemerlap. Tak lama, ia bertemu dengan kakaknya yang beralasan tidak ikut bertempur karena kakinya cedera. Namun kini ia datang menuntut bagian wilayah, bahkan memaksakan ikatan pernikahan antar keluarga. Karena kakaknya memiliki pasukan kuat, Houji hanya bisa menahan diri. Sementara itu, sang wakil mencoba senjata baru, sebuah senapan mesin Maxim yang kekuatannya membuat semua orang terkejut. Tentara asing yang membawanya berkata, ini penemuan terbaru dan tidak dijual, hanya bisa diberikan. Jika kalian izinkan kami membangun rel kereta di kota ini, kami akan memberikan 80 unit. Sang wakil tergoda, tetapi Houji menolak dengan tegas. Tentara itu pun mengancam akan menjualnya kepada kakaknya. Karena kini kota terbagi dua, siapa yang menguasai senjata ini akan berkuasa. Ambisi membuat sang wakil gelap mata hingga berani mengkhianati atasannya sendiri. Ironis, seorang jenderal yang dulu berkuasa kini hanya bisa kembali ke Shaolin, tempat yang dulu ia hina, namun kini menjadi satu-satunya tempat yang menerima dirinya. Para biksu menyambut Houji dengan hati terbuka. Di sanalah ia perlahan berubah, belajar tentang belas kasih, kerendahan hati, dan arti kebenaran sejati. Namun ketika wakilnya semakin kejam dengan ambisinya, Houji merasa bertanggung jawab. Ia pun bekerja sama dengan para biksu Shaolin untuk memperbaiki kesalahan masa lalunya.